Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih bisa belajar ya, thalabul ilmi yang merupakan ya salah satu kewajiban kita. Dan saya senang sekali diminta untuk mengisi kajian tentang fikih waris ini ya. Karena fikih waris ini adalah satu materi yang jarang dibahas sebetulnya. Ya. Padahal sangat penting gitu. Ya. Sangat penting. Kenapa penting? Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Hanya mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin kurang lebih 1 jam ya. Saya tidak akan membicarakan secara rinci begitu. Saya akan membicarakan apa yang mungkin diperlukan ya, apa-apa yang kita butuhkan ya untuk bisa ya kemudian menerapkan ya, ilmu waris ini kepada diri dan keluarga kita masing-masing, seperti itu. Baik. Nah, jadi kenapa penting ilmu waris ini? Ya, yang pertama adalah karena ya ilmu waris ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya, bukan sunnah, gitu. Bukan dalam hadis, ya, tapi langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Hal ini menunjukkan ya pentingnya ilmu waris ini, gitu. Ya. Kalau kita lihat, misalkan kita bandingkan dengan ayat-ayat syariat Allah yang lain, begitu, seperti sholat, begitu ya, atau zakat. Menariknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu hanya menyuruh kita untuk sholat, gitu ya. Wa aqimus sholah, ya, dan dirikanlah sholat, ya. Tetapi giliran bagaimana cara sholat, ya, sholat subuh berapa rakaat misalnya, ya, kemudian sholat zuhur berapa rakaat, itu tidak dijelaskan secara rinci, gitu. Begitu juga zakat, ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah, ya. Kita disuruh untuk menunaikan zakat, ya. Tapi bagaimana cara berzakat, ya? Apa aja jenis-jenis zakat, ya? Kemudian tarifnya berapa persen, begitu ya? Ini tidak juga dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi ada di di hadis ataupun di sunnah, gitu. Tetapi giliran waris ya dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu sebabnya ya, para ulama ya jarang berbeda pendapat dalam hukum waris, gitu. Adapun dalam bab-bab fikih yang lain banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, misalkan sholat, ya, ada yang misalnya baca basmalah secara nyaring, ya, ada yang bacanya pelan, begitu. Ya, tetapi giliran waris ini ya, sedikit sekali ya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kenapa? Karena langsung ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya. Nah, ini yang sebetulnya agak sedikit bukan sedikit ya, yang harus kita waspadai, yaitu ternyata penentang hukum waris itu diancam masuk neraka dan bahkan selama-lamanya, gitu. Ini menarik nih. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 14 ini. Ya. Jadi surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 14 ini terkait dengan waris, ya. Gitu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may ya'sillaha ya wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya,
Yang dimaksud di sini ketentuannya adalah hukum waris, karena dalam konteks kalimat atau ayat ini adalah sedang berbicara tentang warisan begitu. Maka kata Allah, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya. Tuh. Ya, yudkhilhu naron khalidan fiha. Ya. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Mereka itu akan kekal di dalamnya. Seperti itu. Walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Seperti itu. Nah, padahal kita tahu ya, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini bersama, orang Muslim itu, ya, kalaupun dia masuk neraka tidak akan selama-lamanya, gitu. Orang Muslim, ya, meskipun dia banyak dosa, ya, dan dia masuk neraka, suatu saat dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ternyata ayat ini memberikan memberikan penegasan bahwa orang yang menentang hukum waris, ya, maka dia masuk neraka selama-lamanya, gitu. Ya, subhanallah. Jadi kita harus hati-hati nih. Tapi berbeda ya antara orang yang menentang dengan yang tidak tahu, ya, beda tentunya. Kalau tidak tahu, maka dia, wallahualam, mungkin dia dimaafkan. Ya, tetapi ketika sudah tahu, maka dia harus menjalankannya. Nah, kalau sudah tahu kemudian menolak hukum waris, maka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan neraka, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya. Kemudian dijelaskan pentingnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya yang keempat dulu ya, yaitu agar terhindar, salah ketik ya, terhindar dari harta haram. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang, ya, sebetulnya dapat warisnya harusnya kita misalkan ya, misalnya dia sebenarnya cuma dapat waris 1 miliar begitu. Nah, tetapi kemudian dia mengambil haknya gitu. Misalnya nih ada seorang anak laki-laki, ya, dengan seorang anak perempuan, adik kakak beradik, ya, anak kandung gitu. Maka dalam Islam ketika misalkan bapaknya meninggal, maka bagian anak laki-laki itu, ya, 2 kali dibandingkan anak perempuan, ya. Misalnya setelah dikurangi oleh ahli waris yang lain, tersisa ya berapa? 3 miliar umpamanya. Nah, berarti yang laki-laki harusnya mendapatkan 2 miliar gitu. Adapun yang perempuan mendapatkan 1 miliar gitu ya. Tetapi yang perempuan tidak mau gitu. Dia mau disamakan dengan yang anak laki-laki. Jadi mendapatkan 1,5 miliar masing-masing. Maka di situ ada kelebihan 1,5 miliar bagi anak perempuan. Maka yang 500 juta itu dia merupakan harta haram yang bisa menjadi sebab dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Jadi jangan kita saling memakan harta saudara kita, ya, sesama kita dengan cara yang batil. Dan salah satu cara, ya, atau sebab harta menjadi batil itu ketika kita mengambil hak waris lebih dari yang seharusnya. Itu. Kata Rasulullah SAW, man nabata lahmuhu minas suhtin fannaru aula bihi. Ya, siapa yang dagingnya, ya, tumbuh dari yang haram, dari apa yang haram gitu, harta haram, maka fannaru aula bihi, maka neraka lebih cocok untuknya. Ya, subhanallah. Kemudian secara khusus Rasulullah SAW juga menjelaskan pentingnya ilmu waris ini, ya, pentingnya ilmu waris. Nah, di sini kita lihat dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu al-fara'idha
wa'allimuha ya. Pelajarilah faraid. Faraid itu ilmu waris ya, wa'allimuha dan ajarkan ya. Kalau pun nggak bisa kita mengajarkan kepada orang ya, kepada jamaah ataupun murid-murid, atau karena emang kita nggak punya murid begitu, paling tidak ajarin ke anak-anak kita ya, karena satu waktu kita pun akan meninggal dunia dan mereka menjadi ahli waris gitu ya. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan kelebihan ilmu waris ini, fa innahu nisful ilmi ya, karena sesungguhnya ya, ilmu waris itu adalah setengah dari ilmu ya. Jadi ilmu waris ini kalau kita apa namanya, ibaratkan ya, seperti orang yang menikah gitu. Orang menikah itu kalau sudah menikah disebut sebagai setengah agama begitu ya, setengah dari ketakwaan ya. Karena dengan menikah itu dia akan menjadi lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia kemudian bertakwa kepada Allah setengahnya lagi begitu. Dan di sini Rasulullah menjelaskan ya, ilmu waris itu setara dengan setengah ilmu ya. Akan tapi sayangnya wa innahu yunsa ya. Ilmu waris itu sering dilupakan dan kita lihat betapa banyak orang yang melupakan ya, atau bahkan tidak tertarik untuk belajar begitu ya. Nah, kemudian wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Dan ilmu waris itu adalah ilmu yang eh, awal-awal akan dicabut ya dari umatku ya. Dan kita melihat sekarang ya, sepertinya memang ilmu waris itu ya tidak begitu banyak dibahas ya, seperti itu. Makanya tadi saya di awal saya katakan saya sangat senang ya ketika diminta mengisi tentang ilmu faraid ini. Mudah-mudahan ya kita menjadi salah seorang atau salah satu kelompok yang berupaya ya mengamalkan ya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini.